Halo Rekovers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Toyota Alphard dengan tipenya adalah tipe G. Dan semuanya akan kita ulas singkat dalam video ini tentang mobil Alphard yang memang ini adalah jangan ngaku kalau belum membeli ini sebagai orang kaya di Indonesia. Jadi bisa lama-lama, langsung aja kita cek. Kalau kita perhatikan dari tampak depan dengan tipe Q maupun tipe G ini pastinya ada perbedaan. Nah, kali ini kita akan coba ulas singkat di tipe G-nya. Dari tampak depan paling atas kalau kita perhatikan ya, ini sudah mendapatkan kaca film yang disupport oleh IMV Cool. Kemudian di situ juga kalau kita perhatikan ada radarnya di bagian bawah daripada IMV Cool. Kemudian next lagi kita lihat di sini ada wipernya walaupun belum frameless, tapi model ala cover frameless ya, tapi dia belum frameless. Dan malum aja agak sedikit kotor karena memang ini unit baru datang dan langsung kita coba ulas singkat dalam video ini. Di sini semua kalau kita perhatikan di sini kategori banyak sekali chrome, aksennya kayak model ala Spider-Man dengan di sini tidak ada tulisan lagi Toyota ya. Di sini banyak banget chrome dan paling atas ini kalau kita perhatikan juga chrome-nya sangat gede. Sampai dengan di bagian samping ini juga masih chrome, bahkan masuk di bagian dalam cover daripada lampu juga chrome semuanya. Dan di sini juga terdapat kamera 360 disematkan di bagian sini. Tidak akan terlihat kalau kita tidak mendekatinya secara detail. Karena di sini banyak perpaduan chrome-chrome juga. Chrome sangat banyak sekali chrome. Plus di sini juga aksen warnanya adalah hitam glossy. Atau kalau kita detail lagi ternyata ada campuran juga warna kayak grey glossy. Nah di sini adalah tempat platnya yang kategorinya ini tidak akan mengganggu daripada desain ala Spider-Man-nya. Tuh gede banget ya. Sampai bagian bawah pun juga masih chrome juga ya, tuh masih chrome semuanya. Nah kemudian di sini dari semua lampunya ini sudah LED semua, bahkan proyektor di bagian lampu utamanya. Kemudian ada lampu sennya juga sudah LED dan ini sekuensial. Plus lagi di sini juga ada lampu ketika belok akan menyala di bagian sini. Ini semuanya sudah LED. Dan di sini juga di bagian bawah ada fog lampnya, dia LED walaupun masih LED-nya kategorinya adalah LED reflektor yang dipantulkan di bagian dalam. Dan di sini juga disematkan ada aksen warna chrome-nya di bagian depan ya. Front corner sensor juga maksud kami tidak ketinggalan juga disematkan di sini dan ini warnanya sewarna body, disematkan pula di bagian kanan maupun kirinya. Kalau dari depan ya cakep banget lah ya. Siapa tidak terkenal Alphard, tidak mengenal Alphard, dan memang ini kalangan orang-orang yang istilahnya elit atau orang kaya ini banyak sekali menggunakan ini. Kita bahas dari sampingnya. Dari kategori sampingnya mungkin tidak ada perbedaan dengan Alphard sebelumnya. Dengan aksennya juga banyak disinkronisasikan dengan di bagian depan yang aksen silver, aksen chrome maksud kami. Di sini juga masih ada chrome-nya di bagian sini chrome. Kemudian di sini juga ada sedikit aksen chrome di bagian sennya. Dan ini juga sudah LED ya. Kemudian di sini chrome-nya ini tembus daripada depan, fender depan terus sampai di aksen sini. Itu juga disambung lagi sampai ke bagian belakang dan sampai di spoiler bagian belakang. Ini semuanya chrome dan untuk kaca filmnya juga disupport oleh IMV Cool. Untuk handle pintunya juga dibuat warna chrome ya. Ini chrome semuanya dengan model keyless ala sentuh seperti ini. Nah ini tidak ketinggalan kalau kita lihat Alphard adalah dari sisi ini, yaitu istilahnya side backdoor ini yang paling benar-benar terkesan. Nah untuk daripada kaki-kakinya menggunakan ring yang dipakai untuk tipe G ini adalah di ring 18 maksud kami dengan lebih detailnya 235/50 R18 dengan desain two-tone color. Untuk pengereman depan sudah masih cakram ya. Jadi ini kategorinya cukup gede ya. Ini malah profil bannya jadi terlihat lebih tipis. Sedangkan untuk pengereman bagian belakang ini sama persis dengan di bagian depan dengan pengereman cakramnya dan ring yang dipakai juga sama di ring 18. Untuk detailnya 235/50 R18 dengan profil ban memang kategorinya cukup tipis karena dengan ring yang sangat cukup besar. Kemudian di sini kalau kita perhatikan desain two-tone-nya kategorinya standar ya, tidak begitu wow banget dengan desain two-tone color-nya hampir sama dengan Toyota pada umumnya. Untuk body kit tidak disematkan di bagian samping ini untuk tipe G-nya. Nah, sedangkan untuk dari tampak belakang, chrome-nya juga masih menyambung, bahkan di sini terlihat jauh lebih besar di bagian sini chrome-nya sampai dengan di logo Toyota yang di sini aksennya warna hitam glossy di bagian sini. Untuk di bagian atas ada spoilernya yang model meliuk seperti ini, tuh kayak tanduk ya. High mount stop lamp tetap ada.
Dan kemudian defogger juga ada. Nah, kalau kita perhatikan di bagian belakang, di sini wipernya ini disematkan di bagian sini, tersembunyi. Ini cukup rapi ya. Seakan-akan tidak mendapatkan wiper, ternyata dia ada cukup tersembunyi dan rapi di bagian dalam sini. Untuk kamera mundur pasti ada, karena di depan juga ada 360. Ini juga plus ya, kamera mundur yang terintegrasi dengan head unit. Nah, untuk tipe G-nya itu berada di bawah sini, bagian kanan, kiri adalah Alphard. Untuk detail daripada semua lampunya, kita bisa perhatikan di sini. Lampu utamanya kalau kita perhatikan atau alias lampu mesinnya, dia model ala yang istilahnya di sini menyalanya model berpendar. Kemudian di sini ada lampu remnya di bagian sini, dan kemudian di sini ada lampu sennya dan lampu mundurnya. Untuk detail daripada belakang, semuanya di sini kategorinya sudah LED semuanya ya. Tidak ada bolam lagi di bagian belakang ini. Untuk bagian bawahnya tetap terdapat dua buah yang istilahnya reflektor kanan maupun kiri, dan ada dua buah sensor parkir di bagian bawah ini yang setara dengan warna bodinya. Kalau kita masuk sebagai driver di sini ya, sebelum kita lihat ke dalam, di sini sisinya aja sudah terlihat mewahnya. Ada di sini aksen-aksen kayak model ala kayu-kayu seperti ini. Kemudian di sininya empuk semuanya, soft touch semuanya dengan aksen warna beige-nya di sini. Nah, di sini juga ada power window. Kalau kita lihat di sini ya, tuh power window-nya di sini juga di bagian bawahnya juga terdapat black glossy. Sudah auto, istilahnya untuk spion sudah pasti. Kemudian di sini juga ada seatnya bisa di set ya, dengan ada seat memorinya juga 1 2 3. Kemudian ada cup holder cukup gede, ini juga bisa disematkan cup holder. Di sini juga ada speaker yang sangat cukup gede, ada aksen warna model kayak chrome. Chrome-nya adalah chrome kayak model Dope seperti ini ya. Dan untuk aksen masuknya, walaupun dia kategori tinggi, tapi ternyata ada scufflet yang sangat rendah. Artinya sangat mudah untuk masuk, dan ada disematkan Alphard juga di bagian tulisan di scufflet depan. Untuk semua kursinya sudah pasti elektrik ya, elektrik semuanya, baik reclining maupun naik turunnya. Nah, ketika kita naik seperti ini, kategorinya memang tidak cukup tinggi karena ada scufflet tadi, dan kemudian ada pegangan tangan di bagian sini. Pada saat kita akan menyalakan, Alphard ini sudah tahu semuanya, dia akan otomatis maju sendiri ya. Seatnya maju menyesuaikan daripada postur kita. Semua detailnya di sini dari setirnya, aduh, tidak bisa dibayangkan. Memang tidak bisa diceritakan karena memang ini benar-benar kategorinya cukup mewah banget ya, cukup mewah. Dari setirnya juga cukup mewah. Dan di sini memang setirnya ada dua kombinasi. Di sini artinya yang model ala jatan kulit, dan di sini ini model kayak ala kayu-kayu seperti ini ya. Mewah lah ya. Di bagian bawah juga sudah pasti lah ya. Ada airbag sudah pasti, banyak tombol-tombol dari Bluetooth teleponi, kemudian fitur-fitur lainnya juga semuanya disematkan di sini. Nah, kemudian untuk head unitnya, ini yang memang kalau menurut kami di sini ini kategori cukup gede, oke head unit. Tapi untuk instrumen cluster, kalau menurut kami tidak terlihat mewah. Instrumen clusternya ini biasa, di bagian tengah baru ada yang istilahnya layar digitalnya. Nah, untuk di bagian kanan dan kiri kilometer, dan di sini ada untuk RPM, ini benar-benar kategorinya biasa kalau menurut kami ya, karena dia analog semua lah. Hanya di bagian tengah yang sudah model ala digital. Tapi semuanya pasti terbalaskan dengan kemewahan dari door trim, kemudian di sini juga banyak kepraktisan, ada cup holder, engine startup sudah pasti. Sedangkan untuk detail dari bagian atas, di sini juga ada spionnya. Ini berfungsi dua fungsi, spion maupun menjadi sebuah layar. Ini menjadikan kita lebih safety ketika Anda mengendara, bisa melihat di bagian belakang setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Untuk detail lainnya di sini juga ada beberapa tombol kepraktisan. Kalau Anda mau membuka pintu, contohnya pintu di samping sana yang model sliding, ini bisa dari sini. Maka ada bunyi dan kemudian akan terbuka. Nah, ditambah lagi kalau kita perhatikan setelah kita close, kita juga bisa perhatikan di belakangnya juga ada power back door yang bisa kita operasikan di sini. Power back door juga bisa kita buka melalui dari sini. Ini power back door ya dari belakang sana itu bisa terbuka. Nah, kemudian kalau kita mau lihat lagi juga di sini ada open dan close untuk bagian istilahnya sunroofnya. Ini sunroof kita bisa perhatikan di sini ya. Tapi mungkin harus bergantian dulu. Kita coba close sunroofnya. Nah, kita bisa perhatikan di sini nih. Tuh, sunroofnya kebuka. Nah, mantap ya. Jadi ini sebenarnya fitur standar yang sudah harus dimiliki dari sebuah Alphard. Dan detail lainnya di sini benar-benar head unitnya cukup gede. Ada tempat penyimpanan di sini. Ada di sini AC-nya sudah auto. Waduh, ini juga benar-benar kategorinya mewah. Mewah banget ya, dengan speednya di auto ya. Parking brake sudah pasti semuanya elektrik, ada auto hold juga. Di sini banyak sekali disematkan yang istilahnya banyak penyimpanan rahasia juga ada di sini ya. Ternyata buat cup holder. Kemudian di sini ini juga kategorinya enak banget, empuk banget ya. Dan ini juga bisa dipakai buat ngecas gadget Anda. Wireless charging ya, sudah disematkan di sini. Di bagian bawahnya juga masih ada penyimpanan lagi ya ternyata. Tuh. Gede banget.
Kemudian di sini juga tetap ada nih material-material kayak model ala-ala kayu yang istilahnya ini benar-benar mewah banget. Soft touch juga ada di bagian sini. Ini soft touch semuanya ya. Kemudian di sini ada penyimpanan yang istilahnya penyimpanan terbuka. Ini penyimpanan tertutup maksud kami, dan ini adalah soft opening. Ada 2 lantai di bagian sini. Wah banget lah, secara garis besarnya memang tidak bisa dijelaskan secara detail karena banyak sekali detail-detail di sini. Untuk kursinya semuanya sudah material yang kulit semuanya, kategori super mewah semuanya. Nah, di sini juga ada tambahan lagi ya. Dan kemudian secara detailnya lagi, sun visor-nya di sini ada kacanya sudah pasti, ada lampunya bahkan dari sisi driver maupun passenger juga ada semuanya. Kalau kita masuk sebagai penumpang di sini benar-benar enak, skylight model bawah, jadi kategori tidak cukup tinggi, sangat enak banget. Duduk di sini bahkan menjadi seorang raja. Wow, ini benar-benar luar biasa ya. Tidak perlu dijelaskan secara garis besar, secara detail ya. Ini benar-benar garis besarnya aja. Sebuah Alphard itu apakah layak untuk semua kalangan? Ya kalau kita bicara seperti itu, kategorinya layak-layak aja ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Waduh, enak sekali ya duduk di sini. Untuk penyimpanan juga banyak sekali, dan di sini juga kalau kita lihat ya, ada 2 buah kantong. Kemudian di sini juga ada pegangannya. Kalau kita duduk di bagian belakang, detail bagian atas tetap ada 1 buah di sini layar ya. Tuh ada 1 buah layar. Di sini AC-nya bisa diatur. Di sini kita bisa atur ya. Kemudian di sini tadi ada sunroofnya. Wow. Lampu juga banyak sekali perlampuan yang istilahnya sudah pada LED. Ditambah lagi memang di sini ada lampu baca sendiri. Jadi terpisah, tidak mengganggu kanan maupun kiri. Kursinya sangat luar biasa. Ada cup holder yang sangat kepraktisannya luar biasa, praktis sekali. Ini juga sama di bagian tengah. Jadi intinya untuk sebuah Alphard ini, secara garis besarnya untuk fitur sangat layak, sangat mumpuni. Tidak perlu ditanya dengan beberapa fitur apa aja yang dimiliki. Untuk daripada kemampuan pada saat akomodasi duduknya juga sangat nyaman sekali. Bahkan ketika kita duduk di bagian belakang juga sangat nyaman sekali ya. Ini padahal mundur banget ya, paling mundurnya ini juga masih luas. Baby sister, ketika Anda mempunyai baby sister atau anak buah juga bisa ditaruh di bagian belakang ini. Dan memang dia tidak terkucilkan, masih ada fasilitas kayak model 2 buah cup holder, pegangan tangan. Di bagian atas juga sudah retract, bahkan ada gantungan baju juga. Di bagian belakang juga masih kategorinya ada bagasinya ya. Nah, kalau kita lihat beginilah keadaan Alphard yang memang banyak sekali orang-orang Indonesia itu tertarik ya. Tuh di sini juga ada istilahnya kordennya yang model alat trace seperti ini, dan ini benar-benar menjadikan sebuah privasi bagi Anda ketika Anda masuk ke dalam Alphard supaya terhindar daripada fans-fans berat yang mengintip daripada kaca-kaca. Nah, kurang lebih seperti ini nih kalau bagian dalam Alphard, jadi tidak perlu dijelaskan secara rinci karena memang luar biasa kelengkapan fiturnya, keunikannya, dan ini memang adalah kelasnya kelas Sultan. Di bagian lantainya juga di sini rata banget. Jadi kalau dalam segi kualitas di bagian dalam ini kami rasa benar-benar the best lah. Saat ini mungkin ada komputer lain tapi belum bisa mengena di hati orang Indonesia seperti Alphard ini. Mungkin cukup sekian bisa kita ulas singkat daripada Toyota Alphard tipenya ada tipe G ini, yang tentunya Anda bisa dapatkan ketika Anda minat dengan unit ini, atau tipe Q di atasnya dia. Silahkan bisa klik aja di deskripsi, ada kontak marketing dari Astra Auto 2000 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan bermanfaat dengan video ini. Sampai ketemu lagi. Salam Erga Group.